Itu tas sistem kali nggak? Sampingnya tas sistem. Apa sih? Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga atas kami semua. Pada malam hari ini Tuhan kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Yotam yang akan mengajarkan kami, berikan hikmat, marifat, pengetahuan, dan pengurapan yang daripada Tuhan sehingga Engkau membukakan rahasia firman-Mu Tuhan lewat pengajaran hari ini. Tuhan singkapkan segala sesuatu yang ada di kebenaran firman-Mu sehingga kami para murid, para yang belajar malam hari ini Tuhan kami mendapatkan sesuatu yang baru ya Tuhan lewat pengajaran dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan kami serahkan Tuhan bahkan sinyal dan Zoom yang kami gunakan. Tuhan berkati semuanya. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid di dalam nama Tuhan Yesus dalam Roh Kudus-Mu yang bekerja malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Intan. Baik, saya akan langsung memulai. Ini adalah sebuah jawaban. Salah satu jawaban dari banyak pergumulan yang muncul di benak kita beberapa minggu yang lalu. Saya mau langsung share screen ya, supaya kita tidak berlama-lama. Baik, eh, kita ya. Ini adalah tema kita pada malam hari ini, story behind the fall of Adam and Eve. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh dan ada cerita di balik itu. Mengapa ada cerita di balik itu? Untuk memahami cerita di balik ini, kita perlu belajar yang namanya ada dua macam ini. POV, point of view. Ada dua cara pandang di dalam Alkitab. Cara pandang di dalam Alkitab ini, yang pertama adalah cara pandang manusia, yang kedua adalah cara pandang Allah. Maksudnya apa? Cara pandang manusia dan cara pandang Allah. Maksudnya begini. Cara pandang manusia nih, maksudnya, artinya, cara pandang manusia adalah hubungan dengan kehendak bebas kita. Artinya, cara manusia melihat Alkitab. Bahwa Alkitab dipandang dengan kacamata kita sendiri, kacamata manusia sendiri, bahwa kita itu punya kehendak bebas. Kita melakukan segala sesuatu tanpa paksaan, tanpa dorongan, dengan kehendak bebas kita sendiri. Itu ya, itu kita. Kalau hubungannya dengan Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan itu bisa menyesal, bisa sedih, dan lain-lain. Dalam bahasa istilah Indonesianya namanya antropomorfisme. Jadi itu bahasa istilah dalam bahasa Indonesianya. Artinya Tuhan digambarkan seperti manusia. Penggambaran seperti manusia terhadap Tuhan. Contoh ayat-ayatnya seperti ini. Kejadian di pasal yang kedua, 16-17. Ini kan Tuhan memberikan sebuah kehendak bebas kepada manusia. Sekali lagi, ini cara pandang manusia memandang Alkitab. Bahwa Alkitab, bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas. Yang tadi ini ya, yang saya sampaikan ini ya. Kehendak bebas. Ini ya. Kehendak bebas, segala sesuatu tanpa paksaan, tanpa dorongan, dengan kehendak bebas kita sendiri. Contohnya adalah Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu
Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini artinya bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Lalu, kemudian, ayat yang lain, Kejadian 6, ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, jadi jahatnya manusia itu jahatnya sendiri ya, jahatnya kehendak bebasnya manusia, maka menyesallah Tuhan. Nah, ini menyesallah Tuhan ini adalah dalam cara pandang manusia, bahwa manusia melihat Tuhan dalam perspektif, dalam kacamata manusia, Tuhan itu seperti manusia yang bisa menyesal, gitu ya, bisa menyesal, bisa sedih, bisa sebagainya seperti manusia, antropomorfisme, gitu ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sekali lagi, ini ada dalam koridor point of view-nya manusia. Kejadian 16 ayat kedua. Berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini pemikirannya Sarah nih. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Dan Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Di sini ada kehendak bebas. Itu ya. Jadi jelas tuh. Ada kehendak bebas dari Abraham dan Sarah. Alkitab tidak meniadakan hal itu. Sangat jelas ya. Dalam kacamata manusia, Alkitab berbicara tentang kehendak bebas. Lalu kemudian di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, nah, Yosua memberikan pilihan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yosua memberikan pilihan. Artinya ada pilihan dalam diri manusia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, siapa yang mau percaya, dia tidak binasa, yang mau percaya. Kehendak bebas ya, kehendak bebas. Berbeda ya. Jadi kita lihat lagi. 2 Samuel 24 ayat 12. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, waktu Daud melakukan kesalahan tuh, menghitung pasukannya. 3 perkara ku hadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya. Daud disuruh memilih salah satu hukuman. Artinya di sini Daud punya kehendak bebas. Sekali lagi, ini dalam pandangan manusia. Yang judul ini jangan jangan pernah hilang ya. Jangan pernah hilang nih judul ini. Judul ini dibuat supaya kita mengerti ya. Judul ini. Jangan ayatnya saja. Lalu 2 Raja-Raja 21 yang Hizkia yang kapan hari pernah ditanyakan tuh. Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Gitu ya. Lalu kemudian, terus, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhur, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Wah, yang tadinya nggak akan sembuh, sekarang didengar doanya. Terus dikatakan, aku akan menyembuhkan engkau. Dan diberi tambahan 15 tahun lagi. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, jangan minta kayak Hizkia ya.
Kenapa? Mintanya nanti aja maksud saya. Jangan sekarang. Kalau sekarang kan tanggal 15 kan kehitung tuh umurnya. Tapi nanti aja. Kalau udah 70, itu baru minta. Jangan umur umur 40 baru minta, ya 40 tambah 15, nah 55, pulang dah. Gitu ya. Oke, terus lanjut. Di sini kita melihat bahwa ada orang-orang orang-orang yang memang jelas Alkitab mengatakan kehendak bebas dengan sebebas-bebasnya. Udah ya. Lalu kita lihat di berikutnya, ini sudah ya. Oh, sudah. Oke. Yang ini. Sekali lagi, ini ayat-ayat dalam kacamata manusia, dalam sudut pandang manusia ya. Dalam sudut pandang manusia, kita punya kehendak bebas sebebas-bebasnya. Gitu ya. Karena Alkitab juga mengajarkan itu. Saya tidak pernah menyangkali kehendak bebas. 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sekali lagi, ini adalah POV-nya manusia. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad. Murtad itu Namanya Indonesia lawan Korea, lawan murtad itu ada dalam POV-nya manusia. Sekali lagi ya, POV-nya manusia itu murtad. Itu ya. Lalu kemudian berikutnya, oke, sampai di sini. Jadi di ayat-ayat tadi saya ingin mengatakan bahwa dalam kacamata manusia, Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas. Kalau yang kemarin, 2 minggu berturut-turut, saya menyampaikan cara pandang yang berbeda. Supaya itu men-trigger kita bahwa Alkitab berbicara dalam kacamata yang lain. Pada saat ini, saya menyampaikan ayat-ayat Alkitab juga berbicara kehendak bebas, memberikan segala sesuatu kebebasan kepada manusia. Itu kacamata manusia. Sekarang, saya mau jelaskan dalam kacamata Allah. Masih ingat? Tadi di awal saya menjelaskan bahwa kita punya 2 macam cara pandang. Bentar. Salah. Salah sebentar. Yang di-share salah. Kita punya 2 cara pandang. Cara pandangnya adalah ini ya, cara pandang manusia dan cara pandang Allah. Yang tadi, ayat-ayat yang tadi yang baru saya jelaskan adalah cara pandang manusia. Dalam kacamata manusia, kita punya kehendak bebas. Kita punya pilihan. Terserah kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Kita mau makan menunya apa. Tidak ada yang menodong kita. Ya, kecuali kalau orang Israel ditodong sama eh, Hamas, nah itu lain persoalan ya. Artinya dia sudah nggak punya kehendak bebas tuh. Kalau ditodong, lu ikut gue, kalau nggak ditembak. Kita ikut sandera-sandera, disandera. Nah itu lain persoalan. Itu tidak punya kehendak bebas tuh. Tadi harus ngikutin manusia yang punya kuasa, yaitu senjata. Nah, tapi kalau tidak seperti itu, kita punya kehendak bebas. Itu ya. Jelas ya. Ini yang sering dipertanyakan. Bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Kan manusia punya kehendak bebas. Setuju. Karena Alkitab juga berbicara seperti itu. Sekarang kita akan melihat yang tadi ya. Kan ini baru pertama nih. Sekarang yang ini ya, cara pandang Allah. Sekarang kita melihat cara pandang
Allah. Cara pandang Allah. Karena Alkitab juga berbicara cara pandang Allah. Artinya, saya mau katakan, Alkitab itu berbicara dalam dua cara pandang Allah dan cara pandang manusia. Kita punya cara pandang dua macam ini, kita tidak akan bingung waktu membaca Alkitab. Tapi kalau kita tidak punya dua cara pandang ini, kita bingung nih. Gimana ceritanya sebentar kita punya pilihan, sebentar Allah berdaulat. Kan nggak nyambung. Tapi kalau kita sekarang tahu bahwa dua-duanya itu ada di Alkitab, sementara kehendak bebas itu kita masukkan dalam sebuah kategori namanya cara pandang manusia, sekarang cara pandang Allah. Perhatikan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Ternyata dalam cara pandang Allah, sekali lagi ya, cara pandang Allah, bukan cara pandang manusia, gitu ya. Dalam cara pandang Allah, ternyata hari-hari yang akan dibentuk ke depan, yang masa yang akan datang, itu sudah tertulis sebelum ada satupun daripadanya. Yeremia 14 ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa itu? Atau dapatkah langit? Emang bisa langit sendiri memberi hujan lebat? Alkitab, firman Tuhan mengatakan, bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, yang membuat hujan? Bayangin ya, hujan aja loh. Yeremia ngomong ini, Engkau yang buat Tuhan, itu dalam kacamata manusia, sekali lagi ya, dalam kacamata manusia, kita melihat itu sebagai sebuah mekanisme alam yang berjalan secara umum dan natural. Tapi dalam kacamata Yeremia, dalam melihat Allah, itu tidak sekedar mekanisme alam, tetapi Tuhan yang membuatnya. Jadi ada dua cara pandang ya. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, Ishak belum lahir. Ishak belum lahir. Belum lahir nih, sekali lagi ya, Ishaknya ya. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu nanti kelar nih, setelah punya Ishak, lalu kemudian punya Yakub, 12 suku, beranak pinak, lalu kemudian sampai ke Mesir. Perhatikan, sebelum segala sesuatu ada loh, Ishaknya belum lahir, akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Berarti menjadi orang asingnya itu dalam kacamata Allah, Allah sudah punya behind the story, sudah punya rencana yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Allah, Allah sudah merencanakan. Dalam kacamata manusia, enggak. Itu kehendak bebasnya manusia semua. Gitu ya. Lalu Ayub nih, yang lalu nih, yang lalu yang saya sampaikan ya. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam kacamata Allah. Sekali lagi, dalam kacamata Allah, tidak ada rencana Allah yang gagal. Kalau tidak ada rencana Allah yang gagal, maka rencana Allah pasti terjadi. Gitu kan? Kalau rencana Allah pasti terjadi, maka yang terjadi pasti rencana Allah. Kan begitu? Nggak bingung kan? Rencana Allah pasti terjadi. Berarti yang terjadi rencana Allah. Berarti semua yang terjadi di muka bumi ini rencana Allah. Kan begitu?
Sekali lagi, ini dalam point of view-nya Allah ya, kacamatanya Allah. Lalu berikutnya, Yesaya 14:24. Tuhan semesta alam telah bersumpah, sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan, demikianlah akan terjadi. Seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Dalam point of view-nya Allah, yang dimaksudkan Allah, itu terjadi. Yang dirancang, itu terlaksana. Dalam point of view-nya Allah. Mazmur 33, 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana-rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Artinya rencana itu yang terjadi. Rancangannya itu yang terjadi dari generasi ke generasi. Turun-temurun itu dari generasi ke generasi. Sekarang perjanjian baru. 2 Timotius 1 ayat ke-9. Dialah, Yesuslah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Perhatikan, bukan berdasar perbuatan kita. Jadi, kita bisa selamat itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan maksud, rencana, dan kasih karunia Tuhan sendiri. Yang rencana itu, maksud ini, dan kasih karunia ini dikatakan telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum dunia ada. Loh, kalau dunianya belum ada kan kita belum lahir. Kalau kita belum lahir, dialah yang sudah menyelamatkan dan memanggil kita sebelum dunia ada. Dalam kacamata Allah. Sekali lagi, ini dalam kacamata Allah. Kisah para Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang, perhatikan ya, semua orang yang ditentukan Allah. Kapan Allah menentukan? Kita lihat yang ini. Di sini. Ditentukan. Kapan itu? Sebelum permulaan zaman. Ini semua dalam POV-nya Allah. Itu ya. Sekali lagi dalam POV-nya. Dalam POV-nya manusia, manusia punya kehendak bebas. Sebebas-bebasnya memilih Tuhan atau menyangkal Tuhan. Punya kehendak bebas sebebas-bebasnya. Tapi behind that story, di belakang cerita itu, ada cerita Allah. Ada point of view-nya Allah. Ada cara pandang Allah. Bahwa Allah sebelum permulaan zaman, sebelum dunia ada, dia sudah memanggil kita, menyelamatkan kita. Dan semua orang, yaitu kita, ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, yang ditentukan nih, menjadi percaya. Ini ya, saya ulangin. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal, kapan ditentukannya? Ini ya, sebelum dunia dijadikan ya. Yang ditentukan itu menjadi percaya. Yang sudah ditentukan pada akhirnya waktu dia hidup menjadi percaya. Maksudnya begitu. Artinya yang tidak ditentukan tidak menjadi percaya. Yang ditentukan menjadi percaya. Gitu ya. Lalu belum selesai nih ayatnya. Masih banyak. Roma 8 atau 9 yang sering sekali kita kutip. Yang 28-nya. 28-nya sedikit kutip ya. Sekarang di satu ayat di bawahnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dari semula itu kapan? Dari sebelum permulaan zaman tuh. Yang dipilih ini
itu juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi yang dipilih itu ditentukan juga. Ayat 30. Mereka yang ditentukan, jadi ini ya, dipilih satu, ditentukan dua. Nah, yang ditentukan ini dipanggil juga. Jadi yang ditentukan ini dipanggil nih, dipanggilnya tiga. Mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu dibenarkan empat. Dan mereka yang dibenarkannya itu dimuliakannya lima. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, dari sini ya, semua itu Allah pelihara. Dalam point of view-nya Allah, orang yang dipilihnya itu, gitu ya, sampai ayat 33 nih, Roma 8:33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang-orang pilihan mana? Dari sini, orang pilihan ini. Nggak ada. Orang Allah sudah membenarkan loh. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Dalam point of view-nya Allah. Ternyata Alkitab juga berbicara hal itu. Matius 10 ayat 29, seperti yang kemarin saya sampaikan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor daripadanya, dari burung pipit itu, tidak akan jatuh. Burung pipit bisa jatuh. Kenapa? Karena mati, karena dimangsa, karena hmm, ya zaman dulu di ketapel, sekarang ditembak. Burung itu jatuh, mungkin dalam point of view-nya manusia, oh ya karena dimangsa, karena sakit, karena mati, karena ditembak dan sebagainya. Tetapi dalam point of view-nya Allah itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dalam point of view-nya Allah. Itu ya. Lanjut. Efesus 1 ayat keempat. Di dalam Yesus, Allah, yaitu Bapa, telah memilih kita. Kapan itu? Sebelum dunia dijadikan. Sama ya dengan Roma 8 tadi. 29, 30, dan seterusnya. Dalam kasih ia, Yesus, Bapa, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kapan itu? Dari semula. Dari semula itu kapan? Ya ini, sebelum dunia dijadikan. Oh, tadi ini sudah ya, Roma 8:30 sudah. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang, sekali lagi, pilihan Allah. Jadi Allah yang memilih nih. Tapi dalam kacamata manusia, kan kita yang memilih sendiri. Dalam kacamata manusia nih. Kita sendiri yang memilih. Kita yang dengan sukarela memilih Yesus sebagai Tuhan. Kita yang dengan sukarela memilih untuk dibaptis. Kita yang dengan sukarela memilih untuk datang ke gereja. Tapi dalam kacamata Allah, point of view-nya Allah, itu adalah Allah yang memilih. Ya, nanti ya Pak Aris, saya sampaikan dikit lagi. Lalu Roma 9 ayat 15. Roma 9 ayat 15. Sebab ia, Tuhan berfirman kepada Musa, itu, ini Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi kalau enggak ya enggak mau, begitu kan? Dan aku, Tuhan, akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kalau enggak, ya enggak mau. Maksudnya begitu. Lalu, lagi nih, ayat 16 nih. Dikatakan demikian. Jadi, hal itu tuh apa? Ini ya, yang semua nih, belas kasihan, ya, belas kasihan, lalu kemudian bermurah hati, tidak tergantung pada kehendak orang atau usahanya orang, tetapi kemurahan Allah.
Gitu ya. Nah, habis ini tentang story behind the fall of Adam and Eve. Sampai di sini lebih dulu. Silakan Pak Haris yang mau bertanya. Setelah Salam ini Pak. saya akan jelaskan behind the story kejatuhan Adam dan Hawa. Silakan Pak Haris. Makasih Pak. Izin off Pak ya. Pak, Ya, kalau yang Bapak sampaikan tadi kan kita sebelumnya memang dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipanggil. Apakah setiap kita yang dipilih dipanggil itu pasti kita orang yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, Pak? ya. Kita lihat di ayat firman Tuhan ya, supaya kita mendasarkan segala sesuatu dasarkan firman Tuhan, bukan asumsi. Kita lihat, mana tadi? Ayat ini. Ini ya, yang dipilih ya. Semua orang yang Ya, dipilih, Pak. maka orang itu ditentukan juga dari semula. Dari semula itu sebelum 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 permulaan zaman ya, dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya, jadi ini ya, pertama nih, dipilih, itu ya, dipilih, Tentu, Pak. dipilih, ditentukan, ditentukan, ditentukan. Dipanggil. Lalu kemudian di sini dipanggil. Jadi kalau sudah dipilih, pasti ditentukan. Setelah itu dia dipanggil. Dipanggil. Setelah dipanggil, dibenarkan. 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 Ya, Pak. Saya sih lihat dari tokoh di Perjanjian Lama kan banyak, Pak. Orang-orang yang dipilih dipanggil Tuhan seperti Raja Saul, Pak. Tetapi apakah dia ditentukan? Lalu ujungnya kan dia kan bisa dibilang tidak percaya kepada Allah, kan tidak melakukan kehendak Allah, Pak. Makanya dia kan Oh, saat berperang ya, itu ya, ya. terakhir itu gimana, Pak? Dipilih di sini itu dipilih untuk diselamatkan ya, bukan dipilih sebagai status raja atau nabi atau Hmm, hamba Tuhan, pendeta, bukan. Tetapi dipilih oh. ini sebagai gambaran anaknya, artinya menjadi anak Tuhan, bukan dalam Sama status kita sebagai raja. orang-orang yang sudah yang benar-benar percaya ini kan memang kalau dari semula sudah dipilih tentukan Allah. Tetapi kalau kita lihat banyak orang Kristen yang percaya tapi ada beberapa mereka meninggalkan Tuhan, pindah agama, itu apakah awalnya mereka benar sudah dipilih atau gimana Pak ya menurut Bapak, Pak? Ya berarti nggak dipilih. Oh, berarti nggak Ya dipilih berarti mereka. nggak dipilih. Oh, Ya mereka berarti nggak cuma dipilih. sekedar percaya tapi nggak atau gimana ya? Ya berarti nggak dipilih. Makanya dalam Nggak point dipilih of berarti. view-nya manusia, yang tadi tuh, yang eh, mana itu ada, dia dalam point of view manusia, dia bisa murtad. Mana Karena tadi ya? kita semua rata-rata kan percaya merasa Pak, kita dipilih Tuhan, Pak, Nah, ditentukan ini, lah. Lalu masih ada juga orang yang melakukan kejahatan, ada yang masih mau kata apalagi dia murtad sama Tuhan. Itu berarti mungkin mengakui dirinya sendiri bahwa dia orang pilihan padahal Tuhan tidak memilih dia gitu Pak ya. nah, untuk itu jawabannya itu ada di poin yang lain. Di poin Hmm. yang lain namanya, kalau di disertasi saya itu ada area Allah, area manusia, dan area abu-abu. Itu jawabannya nanti di sana, Pak Aris. Gitu. Baik Pak. Di sini kita mempelajari supaya nggak tumpang tindih ya. Karena kalau saya nanti masuk ke situ, saya harus membahas satu poin yang utuh sehingga kecampur aduk dengan poin yang ini. Supaya nggak kecampur aduk, itu nanti akan saya bahas di poin yang berikutnya. Gitu Pak Aris ya.
Ya, baik. Tapi yang jelas, dalam point of view-nya manusia ini, Pak Aris, Ya, itu ini dikatakan, tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad. Dalam kacamata manusia, dia sudah pelayanan, gitu ya, hmm, ya, sudah melayani, sudah dipakai Tuhan. Tapi bayangkan nih, Matius 7. Di Matius 7 itu malah lebih mengerikan. Di Matius 7, 21, 22, 23. Tuhan berkata bahwa pada waktu itu aku berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal dipanggilkan oleh orang-orang ini. Sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, buat mujizat demi nama Tuhan. Loh, ini kan bawa nama Tuhan nih. Mau kurang apa lagi? Tetapi ya, dalam kacamatanya Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak dipilih. Mereka tidak dipilih, tapi mereka itu ada dalam area kekristenan dan ada dalam area pelayanan. Contohnya adalah Yudas. Yudas itu adalah salah seorang yang tidak dipilih. Tapi sebenarnya saya mau jelaskan itu di berikutnya sih. Itu di berikutnya. Jadi Yudas, Saul, Kain, istrinya Lot, nah, itu adalah orang-orang yang saya akan jelaskan di poin belakang-belakangan. Gitu Pak Aris. Tapi itu hanya salah satu contoh saja ya, bahwa orang orang ada yang tidak dipilih tapi mereka ada dalam lingkungan pelayanan, lingkungan kekristenan, bahkan lingkungan dekatnya Yesus dan juga lingkungan dekatnya Rasul Paulus. Ingat Demas cerita Demas, ingat nggak Pak Aris? Demas, rekannya ya, Mas, Paulus, ya, rekannya Paulus. Nah, rekannya Paulus itu dia ini, nah, coba ya di dilihat dulu nih. Kolose 4 ayat 14. Bisa minta tolong Pak Aris membacakannya? Berapa? Berapa? Baik, Pak. Berapa, Pak? 4 ayat. Kolose 4 ayat 14. Ketemu? Kolose 4 ayat 14. Baik, Pak. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari Lukas dan dari Titus. Sampaikanlah salam kami pada saudara di Laodikia, kepada Nimfa dan jangan rumahnya. Kolose Dan bila mana Kolose surat 4. telah dibacakan di antara kami. Ya, Pak. Kolose 4 Ayat ayat 14 saja. Ayat 14. 14 ada. Salam padamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya, di sini temannya Paulus nih. Tapi Lukas, Lukas tuh yang menulis kitab Ya, Lukas tuh. Dan Demas. Artinya Lukas dan Demas itu sahabatnya Paulus, rekan sepelayanan Paulus gitu ya. Lalu ya. lihat Filemon 24. Kita Filemon 24. Filemon itu sebelum Ibrani persis. Filemon 23, Filemon berapa? 23 dan 24. Filemon 23. Filemon 1 ayat 23 sampai 24. Salam kepadamu dari Afras, Markus penjara karena Kristus Yesus. Dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, di situ dikatakan tuh bahwa ada Demas, ada Markus. Markus tuh yang nulis kitab Markus tuh. Itu ya. Ada Epafras, ada Ya, Aristarkus, Demas dan Lukas. Demas dan Lukas itu rekan-rekan sepelayanannya Paulus. Tetapi menjelang akhir hidupnya Paulus, perhatikan apa yang terjadi dengan Demas. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. 2 Timotius 4, 9 dan 10. 2 Timotius 9, 2 4, Timotius 4 ayat 4, 9. 9 dan 10.
dan 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. 4, 2 Tetapi Timotius firman 4, Allah 9 dan 10. 2 Timotius 4, 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krengkes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya. Sekali lagi, ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ya. Itu dalam lingkungan pelayanannya Paulus. Bisa meninggalkan. Dalam kacamata manusia, dia murtad. Tapi dalam kacamata Allah, Allah tidak memilih. Orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah ini ada dalam lingkungan pelayanan, kekesenan, lingkungannya Tuhan, itu ada dalam lingkungan sana. Nah, untuk menjawab di mana keadilan Allah dan sebagainya, itu nanti ada di akhir-akhir poin di sana. Gitu ya. Silakan Ferdi. Ya. Ya, makasih Pak. Pak, Ya. jadi saya mikirnya agak ngeri ya Pak. Karena gini, kita ini yang merasa, karena kita nggak tahu apakah benar kita yang dipilih Tuhan, apakah benar yang kita dipanggil Tuhan gitu Pak. Karena kayak tadi, seperti Demas aja ternyata akhirnya dia tersesat. Begitu, akhirnya ternyata dia bukan orang-orang yang dipilih gitu Pak. Kayak kita yang udah sekolah teologi, kita yang udah hamba Tuhan, udah melayani di gereja, taunya dari mana gitu Pak, kalau memang kita yang benar-benar dipilih, atau mungkin sekarang kita seperti ini, tapi kita nggak tahu ke depannya, mungkin kita akan akhirnya jadi kayak Demas yang mencintai dunia itu. Itu Nah, bagaimana ya Pak? ya. Atau firman Tuhan, Roma pasal yang ke-10, di ayatnya yang ke-10. Mulai dari ayat 9, saya bacakan ya. Roma 10, 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Gitu ya. Lalu kemudian ayat yang ke-11, 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, bagaimana kita tahunya? Jadi begini, mungkin masih bingung dengan saya bikin ini ya, bikin whiteboard. Ini cara pandang Allah yang tak terbatas. Yang kemarin ya, Ainos ya. Ingat ya, Ainos, kekekalan, Ainos, dan ini kronosnya manusia di sini. Kita tidak tahu. Ini POV-nya Allah nih. POV-nya Allah. Yang ini ya. POV-nya Allah. Yang ini itu POV-nya manusia. Jelek banget tulisannya karena pakai mouse susah. Ini POV, POV, POV-nya manusia. Yang kita lihat itu cuma di sini. Di sini kadang-kadang kalau Tuhan membukakan, kita bisa melihat sedikit masa yang akan datang. Makanya nabi-nabi itu yang ada di POV-nya manusia, ketika dibukakan POV-nya Allah, dia melihat masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kata firman Tuhan? Kita percaya. Kita percaya apa yang ada di depan mata kita hadapi, lalu kemudian
Kalau ada masalah, kita harus bergantung kepada Tuhan dan kita jangan tinggalkan iman. Seperti kata firman Tuhan, kalau engkau tinggalkan iman, artinya engkau meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita tahunya? Kita tidak bisa tahu 100% POV-nya Allah. Tapi kita bisa tahu apa kata Alkitab akan janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kita percaya dengan sungguh-sungguh, gitu ya, sungguh-sungguh di dalam hati kita, mengaku dengan mulut, maka kita diselamatkan. Jaminannya apa? Teruslah setia ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Maka di situ, point of view-nya manusia itu berlaku. Begitu, Ferdi. Kita nggak bisa begini. Nggak bisa begini ya. Cheating nih. Apa namanya, nakalan. Bahasa Jawa nakalan. Atau Indonesia itu agak licik begitu. Kita melihat nih, point of view-nya Allah. Oh, aku diselamatkan sudah pasti nih. Terus dalam point of view-nya manusia, kita balik nih. Kalau begitu, aku mau hidup semaunya saya sendiri. Hidup dalam dosa. Itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Jadi, anak Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak bisa hidup di dalamnya dosa. Itu nggak bisa. Contoh begini, misalnya, nanti habis ini ke Pak tadi ya. Saya memberi contoh, sepertinya saya sudah pernah memberikan ini contoh di semester yang lalu ya. Ilustrasi, oke saya stop share dulu. Ilustrasi mengenai, bentar, kok saya kehilangan. Oh ini. Ya, ilustrasi mengenai ikan dan ayam. Jadi anggap bahwa ikan itu kan tinggal di kolam, gitu ya, tinggal di kolam. Ikan itu seperti manusia lama kita. Kolam itu adalah tempat kita hidup dalam dosa di dunia ini. Suatu saat ikan itu yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa itu, suatu saat bertobat tuh, ikannya bertobat. Habitat ikan kan di kolam, di air. Nah, ikan ini rupanya bentuknya tetap ikan, tapi di dalamnya dia sudah bukan ikan, melainkan ayam. Maka karena dia ayam, dia tidak bisa tinggal di kolam. Memang bentuknya ikan. Karena dia di dalamnya ayam, dia tidak bisa tinggal di kolam. Maka dia harus naik ke darat. Dalamnya ayam, bentuknya ikan. Waktu dia di darat, dia jalan-jalan kemana-mana begitu, sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, karena dia adalah ikan yang sudah bertobat, begitu ya. Suatu saat, dia melihat masa lalunya, melakukan dosa-dosa masa lalunya. Lalu dia kepengen lagi. Ah, rasanya gue kepengen lagi dosa yang masa lalu. Gue nggak tahan nih. Lalu dia nyemplung lagi tuh. Plung. Nyemplung ke hidup masa lalu. Dosa masa lalunya. Gitu ya. Waktu dia hidup di dosa masa lalunya, kemudian dia rasa nikmati. Wah, nikmat. Tapi tidak lama dia bisa nikmat. Kenapa tidak lama? Karena dia bukan ikan lagi di dalamnya. Di dalamnya dia itu ayam. Dia klep-klep, nggak bisa nafas. Dia menikmati hanya sesaat, tapi setelah itu klep-klep. Dan dia tidak mau, tidak bisa tinggal di kolam dosa, dia naik lagi ke atas. Sama seperti kita manusia. Kalau kita sudah mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya kita diselamatkan, kata firman Tuhan. Gimana kita tahunya? Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Semakin baik dan semakin baik.
Dan waktu kita ini bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Siapa bilang anak Tuhan nggak bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Paus aja bergumul. Tapi itu lain persoalan ya. Nah, anggaplah suatu saat kita jatuh dalam dosa nih. Tapi kita tidak bisa menikmati dosa. Nyemplung ke kolam lagi. Hidup dalam dosa lagi. Kita bisa jatuh, tapi kita tidak bisa tinggal di kolam. Kita bisa kepleset ke kolam, dosa, tapi tidak bisa tinggal di kolam. Karena dalamnya kita sudah berbeda dengan yang dulu. Dalamnya kita ada Tuhan. Karena ada Tuhan, maka kita tidak bisa tinggal. Kita naik lagi ke atas. Pak, gimana Pak kalau nyemplung lagi Pak? Itu perjalanan seumur hidup. Bukan sekali selamanya. Karena kita tidak ada orang yang suci, yang kudus. Setiap hari kita bisa melakukan kesalahan dan dosa. Tapi justru karena sudah ada Tuhan di dalam diri kita, 1 Korintus 6 ayat 19, ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita disucikan dan dikuduskan. Roma 8 ayat yang ke-29 dan seterusnya, kita disucikan dan dikuduskan. Jadi waktu kita nyemplung di kolam itu, kita ini statusnya tetap orang kudus, orang suci. Tuhan menyucikan dosa-dosa kita non-stop 24 jam. 24/7. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Disucikan. Itu kasihnya Roh Kudus. Dia Allah yang Maha Suci, dia Allah yang Maha Kudus, tapi rela tinggal di dalam diri kita yang najis. Dan terus-menerus akan menyucikan dan menguduskan. Itu Ferdi. Karena itulah, makanya kita harus setia. Nah, itu point of view-nya manusia. Kita nggak bisa tahu semua point of view-nya Allah. Kita nggak bisa tahu. Nggak tahu, Ferdi. Nggak tahu. Karena itulah, makanya kita yang hidup di zaman sekarang, Alkitab itu tuntunan kita. Ya kita ikuti saja. Point of view-nya Allah itu tidak semuanya kita bisa ketahui. Gitu ya. Saya hanya memberi sebuah yang Alkitab di bagian yang lain ada pasal-pasal yang berbicara mengenai point of view-nya Allah. Saya sampaikan nih, ada behind the story, yaitu Allah yang mengerjakan A, B, C, dan sebagainya. Tapi untuk semuanya, kita nggak tahu. Habis ini ke Pak Tegas, di kitab Pengkhotbah itu dikatakan demikian. Kitab Pengkhotbah ya, kita lihat. Pengkhotbah di pasalnya yang ke sebentar. Yang pasalnya yang ke-3 di ayat yang ke-11. Pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat ke-11 saya bacakan ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini yang seringkali kita kutip nih. Ada di highlight-highlight, ada di pembatas Alkitab, di mana-mana gitu ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi kalimat yang kedua, perhatikan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Nggak dapat menyelami. Kerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, itu point of view-nya Allah. Kita nggak mengerti, Ferdi. Point of view-nya Allah. Semuanya kita nggak mengerti. Tuntunan kita bagaimana? Ya hari demi hari. Point of view-nya manusia. Jadi point of view-nya Allah itu, biarlah itu menjadi pengetahuan kita. Bukan yang kita kejar. Yang kita kejar itu point of view-nya manusia. Kehidupan sehari-hari itu yang kita harus lakukan. Jadi kita tuh harus jadi orang Kristen yang mendarat di bumi. Begitu ya. Bukan di point of view-nya Allah. Enggak. Tapi mendarat di bumi, mengerjakan, melakukan tuntunan demi tuntunan sesuai dengan firman Tuhan. Begitu, Ferdi. Jadi, harus setia.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Harus setia. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Bukan begini, saya kan udah selamat nih, saya mau semuanya sendiri. Gak bisa. Kan kita nggak tahu. Itu kan point of view-nya Allah, bukan point of view-nya kita. Point of view kita, ya kita lakukan, kerjakan setia sampai mati. Gitu ya, silakan Pak Tegas tadi. Habis ini saya mau jelaskan yang behind the story, the fall of Adam and Eve ya. Silakan Pak Tegas tadi. Ya, makasih Pak. Jadi kalau Tuhan ini sudah mengetahui segala sesuatu ya Pak, termasuk akhir dari setiap individu atau setiap manusia, ini mengapa ya? Mengapa Tuhan masih memberikan pilihan kepada manusia, di mana pilihan manusia itu jelas-jelas akan mengubah mengubah masa depan manusia yang Tuhan inginkan loh Pak loh. Jadi apakah ini kenapa ya kalau Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu termasuk akhir hidup manusia, ini kenapa Tuhan masih tetap memberikan pilihan kepada manusia di dalam hidupnya ini loh. Terus kemudian kalau Tuhan memberikan free will kepada manusia, nah ini di mana letak pertanggungjawaban Tuhan atas manusia yang mengambil pilihan yang salah, ya, sehingga sampai binasa itu, ya. Eh, dan apakah free will ini bisa mengubah ya Pak, bisa mengubah pilihan Tuhan atas manusia itu untuk masa depannya Pak? Yang kedua, itu jawaban paling akhir dari pembahasan kita tentang predestinasi. Yang kedua. Yang pertama, tadi apa ya, Pak Tegasnya? Karena masih satu-satu, kalau nggak saya lupa. Yang pertama apa tadi? Yang pertama? Iya, Yang ini pertama, karena Tuhan sudah mengetahui akhir daripada kehidupan ya, setiap ya, ya. masing-masing individu, toh. Kenapa dia memberikan pilihan? Padahal udah tahu gitu loh. Ya. Jadi termasuk pertanggungjawaban juga ya, pertanggungjawabannya yang tadi nomor 3 itu ya. Iya, Itu Pak, yang tadi, jadi begini, Alkitab itu juga mengatakan bahwa di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, manusia itu tidak bisa menyelami kerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Tidak bisa, Pak. Sama seperti di kitab Roma pasal 9, waktu Paulus memberikan sebuah ilustrasi mengenai penjunan, gitu ya, seorang yang membuat penjunan, dapatkah sesuatu yang dibentuk itu protes kepada penciptanya? Gak bisa. Itu kata Paulus, firman Tuhan. Bisa. Tapi itu kan dalam point of view-nya Allah, Pak. Saya ini memberi sebuah point of view supaya kita itu mengintip, istilahnya begitu. Ternyata Allah itu punya ini loh, rencana dan rancangan loh. Lalu kita terkaget-kaget tuh. Wow, begitu ternyata ya. Jadi selama ini bagaimana nih gitu. Nah, jadi bagaimana kehidupan kita dengan tanggung jawab segala macam? Biarlah point of view-nya Allah itu tetap ada pada diri Allah yang tidak mampu kita pahami. Kita menjalani hidup ini. Jalanilah hidup sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita harus bertanggung jawab. Yang jadi dalam hidup kita ini, biarlah kita ini hidup menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Sementara cara pandang Allah, itu hanya Allah yang bisa memahami. Karena di Pengkhotbah 3 ayat ke-11, kalimat yang kedua, tidak ada satu manusia pun, Pak, termasuk yang menulis kitab Pengkhotbah, yaitu Salomo, bisa memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Tidak akan pernah bisa. Nah, kan? Karena itulah makanya kehidupan kita, bagaimana? Ya kita hari demi hari menjalaninya sesuai dengan tuntunannya Allah. Di sana, Pak Hadi. Point of view-nya Allah, biarlah itu menjadi pengetahuan kita bahwa Allah yang memegang kendali seluruh alam semesta dan seluruh hidup kita. Kita menjalaninya dalam point of view-nya manusia. Kita jalaninya hidup dengan baik-baik.
hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setia sampai mati. Apakah ada tanggung jawab? Iya dong, ada tanggung jawab dong. Gimana nggak ada tanggung jawab? Kalau orang mencuri korupsi ketangkep, ya disidang. Begitu. Orang melanggar lalu lintas, ya diprit sama polisi. Itu tanggung jawabnya. Tapi urusan keselamatan, nah itu nanti yang paling akhir, Pak. Saya jawab di paling final, di paling akhir. Itu udah jawabannya. Tidak alasannya, bukan random. Allah tidak memilih seseorang dengan random. Ah, suka-suka gue, begitu ya. Mau yang pilih secara acak, enggak. Nah, itu tapi nanti ya, itu di akhir ya. Di akhir pembahasan yang paling akhir, di final. Nah, sekarang saya mau share mengenai sekarang the story behind the fall of Adam and Eve. Karena ini pembahasan kita pada hari ini. Maaf, Pak, ada yang bocor tuh, Pak, suaranya, Pak. Oh, oke. Sebentar. Kabar api itu, Pak. Yang sebentar saya lihat ya. Yang bocor siapa ya? Itu kan mute semuanya. Oh, ini ya, sabar hati. Oke, sudah ya. Sudah saya matikan ya. Nah, di Iya, Pak. Wahyu 13 ayat 8. Dalam versi King James ya. Versi King James atau dalam versi bahasa Yunaninya, Wahyu 13 ayat ke-8 itu dikatakan demikian nih. Kalau dalam bahasa Indonesia itu agak berbeda. Bahasa Indonesia itu saya sudah mengamati dan mendapati ada banyak yang terbolak-balik. Harusnya kata-kata di belakang ditaruh di depan, kata-kata di depan kadang-kadang ditaruh di belakang. Jadi susunannya itu bahasa Indonesia terbolak-balik. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, di Wahyu 13 ayat 8, saya bacakan dalam bahasa Inggris saja ya. In the book of life of the Lamb, perhatikan yang ini aja. Of the Lamb slain from the foundation of the world. Di sini, saya ulangi ya. Saya ulangi ini. The Lamb itu anak domba, gitu ya. Anak domba, slain itu yang tersembelih. Jadi di sini adalah Yesus ya, anak domba yang tersembelih. Kapan Tuhan Yesus sebagai anak domba yang tersembelih? Dikatakan sejak dunia dijadikan. Saya ulangi ya. Jadi di Wahyu 13 ayat 8 itu dikatakan anak domba sudah tersembelih. Jadi korban tuh keselamatan ya. Kapan? Sejak dunia dijadikan. Sudah tersembelih. Tersembelih untuk apa? Untuk jadi korban menyelamatkan manusia. Manusia sudah ada? Belum. Karena dunia baru dijadikan. Dia sudah tersembelih. Berarti dia sudah tersembelih, dunianya belum ada. Dia sudah tersembelih, Adam dan Hawanya belum ada. Dan Allah, Yesus mau berkorban untuk manusia, Adam dan Hawa, dan kita. Dunia belum ada, tapi dia sudah mau tersembelih. Ada ayat lagi, ada. Saya share ya. Ini, sorry. Ini bahasa Yunaninya ya. Artinya saya mau tunjukkan bahwa susunannya memang benar seperti itu. Of the Lamb, having been slain from the foundation of the world. Yang telah disembelih, anak domba itu telah tersembelih. Anak domba itu telah tersembelih, jadi korban. Sejak dunia dijadikan. Ayat berikutnya.
Kisah Para Rasul 2. Maaf, ini terlalu kecil-kecil ya, karena terlalu banyak saya mencatat ayatnya. Kisah 22, sorry. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, pasti kita pernah membaca ini. Dengan perkataan ini, yang aku masukkan ialah Yesus. Jadi ini konteksnya Yesus ya, dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Yang telah ditentukan Allah. Jadi itu bukan random. Yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Menurut maksud dan rencananya. Lalu kemudian kita lihat lagi. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 sampai 20. Ini sering kita nyanyikan nih lagu ini yang ditebus bukan dengan barang fana itu. Sebelum kamu tahu bahwa kamu telah ditebus nih, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan perak, emas, perhatikan nih, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, Wahyu 13 ayat 8, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu ya, perhatikan. Iya, Yesus, yaitu darah Yesus ini, anak domba ini, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebenarnya di sini kita melihat Yesus itu, sebenarnya kita melihat ya, Yesus itu dia mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Dia mengorbankan dirinya terlebih dahulu di dalam ainos, dalam kekekalan itu. Padahal dunia belum ada. Adam dan Hawa belum diciptakan. Tapi Yesus itu, dia dengan rela hati, dia mau berkorban untuk anak-anaknya. Di sini kita melihat kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Itu di satu sisi, seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan, itu sebuah keniscayaan. Tapi bukan untuk keburukan, melainkan untuk kebaikan. Karena mereka akan menikmati namanya kasih Allah, pengorbanan Allah. Karena Yesus sudah berkorban jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Jauh sebelum kita ada. Yesus sudah mati, berkorban sebagai anak domba yang tersembelih. Ya, kalau dalam Yesus lahir, itu disalibkan. Tapi dalam Ainos itu anak domba yang tersembelih. Yang kalau di Wahyu 3 ayat 8 itu, domba yang tersembelih itu, sebelum dunia itu ada. Artinya, Tuhan itu, Yesus itu, mati bahkan ketika dosanya Adam dan Hawa belum terjadi. Di sini kita melihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Sekarang kita, isu pembicaraan kita, diskusi kita bukanlah begini. Kami rugi dong. Jatuh dalam dosa. Harusnya kan Tuhan kan bisa membuat manusia tanpa dosa. Bukan. Kita melihat sebelum itu, Yesus mau mati demi kita. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya. Saya share lagi. Di Ibrani 9 ayat 24. Kristus bukan, sekali lagi ya, ini ada kata bukan ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga untuk menghadap hadirat Allah. Jadi bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Dan dikatakan, bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan diri sendiri. Dia tidak berulang-ulang. Dikatakan, ayat 26, sebab kalau ia harus berulang-ulang, menderita, perhatikan ya, sejak dunia dijadikan. Tetapi ia, Yesus itu, hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, ini yang pada tahun 2000 tahun yang lalu.
kira-kira. Baru menyatakan pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi Yesus itu dia tidak masuk berkali-kali seperti korban binatang, tapi dia itu hanya sekali. Sekali untuk selama-lamanya. Lalu ayat yang slide yang terakhir. Sekarang terjawab. Ada peristiwa di balik kejatuhan Adam dan Hawa. Apa peristiwa itu? Kasihnya Tuhan pada kita. Dia rela mengorbankan dirinya terlebih dahulu untuk mati, mengorbankan dirinya untuk kita. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya mau menambahkan apa? Ya, silakan Bu Ini Intan. ya Pak. Kalau selama ini kan kita, saya sendiri berpikir bahwa ini gara-gara Adam Hawa nih jatuh dalam dosa, jadi semua sampai sekarang kita semuanya jadi berdosa. Padahal tadi Bapak sudah paparkan bahwa kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, itu kalau nggak salah ya Pak, mohon diluruskan, dia nggak akan menerima kasih karunia Tuhan gitu kan, bahwa Tuhan tuh udah berkorban, apa maksudnya sudah tersembelih gitu di kairosnya Tuhan gitu. Ini baru saya dapat sesuatu Pak. Kalau selama ini kan bahwa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya semua masuk di dalam sama, mendapatkan hal yang sama seperti Adam dan Hawa. Padahal justru Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu sih Pak Ya. yang saya tangkap. Salah nggak Pak? Ya, terima kasih Bu Intan. Terima kasih. Silakan Ferdi. Habis ini saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi ya. Silakan Ferdi. Pak, saya tadi kurang fokus, Pak. Nah, yang tadi Pak Yotam jelaskan, Tuhan Yesus itu sudah sudah menebus dosa kita dari masa kekekalan gitu ya, Pak. Yang domba tersembelih itu. Itu secara literal atau maksudnya gimana ya? Pertanyaan saya juga jadi bingung. Secara literal, di alam kekekalan, di dunia ainosnya Allah, untuk menebus dosa yang menebus belum kita, terjadi. belum ada. Belum terjadi di kronosnya manusia. Justru karena itulah, makanya dengan kerelaan hatinya Tuhan Yesus, dia mau mati demi nanti kronos manusia yang akan ada. Pada saat Yang mana? kejadian itu, Allah sudah merencanakan dunia ini atau belum? Ya sudah toh. Oh sudah. Oh ya baik, terima kasih Pak. Ya sudah. Oke, saya mau memberikan sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi ini sangat menggugah saya dan saya nggak pernah bisa lupa karena ini ilustrasi yang sangat tepat untuk menggambarkan. Mendekati lah, bukan tepat sekali sih, mendekati. Ini ada jalur kereta, dua jalur kereta nih, yang aktif dan yang tidak aktif, gitu ya. Yang anak-anak bermain di sana. Nah, ini kelompok anak kecil nih, bermain di dua jalur kereta api. Yang jalur pertama, jalur aktif, yang masih sering dilewati. Jalur kedua sudah tidak aktif. Nah, yang di jalur yang tidak aktif, hanya seorang anak yang bermain nih. Seorang anak saja. Sementara anak-anak lain berjalan, bermain di jalur yang masih aktif. Gitu ya, masih aktif nih. Nah, lalu kemudian tiba-tiba datang nih kereta mendekat dengan kecepatan tinggi, kan di jalur aktif. Masalahnya di jalur aktif itu ada banyak anak.
ada banyak anak di sana. Ya, anggaplah misalnya puluhan anak begitu ya. Ada banyak anak nih. Sementara di jalur yang tidak aktif hanya satu. Saya mau tanya nih, kebetulan Bapak Ibu, saudara-saudari, masinis kereta itu. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Meneruskan kereta itu di jalur yang aktif. Artinya semua anak ini mati semua. Puluhan anak mati. Atau di jalur yang tidak aktif hanya satu saja. Saya mau tanya, kalau menurut Ibu Bapak nih, sebagai masinis, harus cepat nih. Pilih yang mana? Jalur aktif Aktif, Pak. atau Tidak tidak aktif, aktif? Pak. Cuman ada Aktif satu ya? anak. Tidak aktif. Nah, sekarang saya mau tanya, saya mau teruskan. Semua saya rasa setuju ya. Pasti milihnya kan yang korban sedikit ya, yang satu ya kan? Sekarang saya memberikan point of view yang berbeda. Anak-anak yang bermain di jalur yang aktif, mereka tahu sebuah konsekuensi bahwa itu jalur yang aktif, kapan-kapan kereta akan lewat. Sementara satu anak memilih bermain di jalur yang tidak aktif karena dia tahu itu jalur yang aman. Yang kedua, bahwa ketika Bapak Ibu sebagai masinis tadi memilih jalur yang tidak aktif, hanya satu korban. Saya mau beritahu, anak yang satu itu adalah anaknya ibu bapak sendiri. Apa yang Bapak lakukan sekarang? Mengubah atau tidak? Ini sebuah ibarat bahwa Allah yang Maha Kuasa di Yohanes pasal yang ketiga, ayat ke-16, mengatakan bahwa, ini kan ayat Mas, ayat hafalan ya, karena begitu besar kasih Allah, itu ya, karena begitu besar nih, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar nih, gitu ya, maka Allah itu memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, supaya kita orang-orang berdosa tidak mati karena dosa kita, melainkan yang mati itu hanya anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang mana? Dalam kemahakuasaannya Allah bisa tidak perlu memberikan anaknya. Saya mau tanya nih, saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa bukan engkau, bukan Bapak saja? Kan ada Bapak, Anak, dan Roh Kudus nih. Bukan Bapak saja yang memberikan hidupnya, nyawanya untuk manusia. Ibu pernah berpikir begitu? Kenapa harus anaknya, Yesus? Bukan Bapaknya. Maaf kata, kan enakan Bapaknya ya, ngasih Yesus anaknya. Seolah-olah begitu kan? Ya, Bapak, Ibu kan baru berpikir sekarang. Saya katakan begitu kan baru, iya benar-benar ya. Padahal nggak begitu. Nah, makanya saya ajukan ceritanya. Kita mungkin kalau berpikir begitu ya, kan enakan Bapaknya tidak menanggung, gitu kan? Saya mau tanya nih, kalau kita jadi bapaknya, kita punya anak nih, kita punya anak lah, anak ya, sakit nih, di rumah sakit. Hati orang tua apa sih? Yang ada di hati orang tua apa sih? Anak sakit di ICU. Ingin gantikan sakitnya, Pak. Ya, itu hati orang tua. Mungkin yang belum pernah jadi orang tua, ya bayangkan dulu. Tapi orang yang sudah pernah jadi orang tua, itu hatinya. Saya akan gantikan. Ini Pak, lebih baik saya menderita daripada anak saya. Tapi ternyata Bapak
waktu memberikan Yesus itu sebagai kasih yang paling tinggi. Karena waktu Bapak itu memberikan dirinya sendiri, itu masih belum tinggi, belum paling maksimal. Tapi ketika Bapak memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, itu kasih yang tidak ada tiara, ada batasnya. Karena itu yang paling dikasihinya dan diberikan untuk kita. Jadi itu kasih yang paling puncak dari pribadi Allah. Memberikan bukan pribadi Bapaknya, tapi anaknya. Karena memberikan diri sendiri untuk jadikan korban, itu jauh lebih mudah. Tapi memberikan anaknya untuk menderita dan mati, itu jauh lebih sulit. Dan Bapak mau berikan anaknya jadi korban. Bahkan dunianya belum ada untuk mati. Yang kelak akan dihina, akan disiksa oleh ciptaannya sendiri. Disalibkan dan mati oleh ciptaannya sendiri. Dan itu semua dilakukan dengan kerelaan dari Bapa dan Yesus. Artinya, behind the story about the fall of Adam and Eve sebenarnya adalah puncak dari kasih Allah pada kita. Renungkan, endapkan, kita lihat, kita nikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini. Kasih Bapa. Maka Bapa yang mengasihi kita itu memberikan Yesus anaknya. Kenapa? Karena kalau memberikan dirinya sendiri itu masih kurang puncak. Belum ultimate. Tapi Bapa itu berikan anaknya yang dikasihi untuk kita. Karena anak itu yang paling dikasihi. Diberikan, dikorbankan untuk kita. Siapa diri kita? Manusia berdosa. Jadi, cerita di balik kejatuhan Adam dan Hawa adalah berbicara tentang kasih Tuhan pada kita. Sampai di sini, mungkin diendapkan. Saya akan upload di YouTube untuk bisa dilihat, didengar lagi, diendapkan bahwa ternyata semua pemikiran kita yang sebelum-sebelumnya dalam tanda petik menuduh Allah, A, B, C, D segala macam hilang sirna ketika kita tahu Yesus itu mati bahkan sebelum dunia ada. Yesus jadi korban bahkan sebelum dosa itu ada. Boleh sedikit Dengan bertanya nggak, Pak? kerelaannya. Maaf, memotong. Ya, boleh. Sekarang pertanyaannya, Pak, manusia berdosa itu rencana Tuhan atau kehendaknya sendiri, Pak? Mau lihat dari sudut pandang mana? Sudut pandang Allah atau manusia? Karena saya sudah membagikan pada hari ini dua sudut pandang. Sudut pandang Allah atau sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia, kehendaknya sendiri. Kalau saya masih punya pemikiran seperti ini ya Pak. Memang ada tadi Bapak sudah menyampaikan ayat-ayat yang mendukung. Tapi mungkin saya masih perlu untuk mencerna apa yang Bapak sampaikan dan mengubah pikiran saya. Karena pikiran saya selama ini seperti ini ya Pak. Contohnya seperti tadi Bapak bilang Yudas ya. Saya baca di Yohanes 6 ayat 71 berkata seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini?" Artinya, Tuhan itu sudah memilih 12 itu, Pak. Ini mohon diluruskan ya, Pak. Ini pendapat saya dengan selama saya jadi orang Kristen gitu ya, mendengar firman ke gereja dan lain-lain ya, Pak ya. Tuhan tuh udah memilih 12 murid itu. Namun seorang di antaramu adalah iblis, Yudas tadi. Yang kami tahu, yang saya tahu ya Pak, bukan kami, yang saya tahu, ya Yudas memilih seperti itu karena kehendaknya sendiri.
bukan karena Tuhan tidak memilih dia gitu ya. Tapi ternyata tadi Bapak ada ayatnya. Tapi di Yohanes 6, 70, 71 itu dikatakan seperti itu. Tuhan tuh udah memilih, saya punya pemikiran, Tuhan tuh udah pilih. 12 itu Tuhan tuh udah punya kesempatan. Jadi kalau Yudas itu berdosa, yaitu jalannya sendiri, pilihannya sendiri. Kalau saya punya pemikiran Tuhan itu punya kesempatan yang sama bagi seluruh manusia gitu, Pak. Tapi Ya, kenapa manusia itu kembali ke manusianya itu dia mau memilih yang baik, yang benar atau tidak gitu. Jadi kalau saya dengan Bapak Tuhan sudah menetapkan orang-orang untuk binasa, memang tadi sudah Bapak sampai ayatnya, tapi saya di dalam pemikiran saya masih bertolak belakang gitu. Masa sih Tuhan setega itu gitu. Padahal kayak tadi ilustrasi udah jelas ya Pak ya. Anak itu satu. jadi Anak satu itu sudah sebenarnya kan anak satu itu udah di jalur yang benar Pak gitu. Anak itu udah benar ada di jalur yang benar tapi dia dikorbankan gitu. ya, Kalau jadi dari gini, segi Bu manusia Erika, ya rasanya kok masih berat gitu ya Pak. Kok kayaknya Tuhan saya itu ya ya Pak. saya jawab ya, Bu Erika ya, karena saya harus segera menyelesaikan. Saya mau pergi ke rumah duka soalnya habis ini. Jadi begini, nanti Bu Erika bisa membaca di Yohanes pasal 17 di ayatnya yang ke-12. Yohanes 17 ayat 12. Berkenaan dengan poin pada hari ini, gitu ya. Kan itu Bu Erika, itu nanti sampai selesai eh, pembahasannya sampai di ujung, di final, gitu ya. Yang mana ketika sampai di final semua itu akan terjawab. Kalau belum ada jawaban, nanti saya akan tinggal tunjuk mana poinnya. Yang tadi Bu Erika bertanya, jadi itu kehendak siapa? Saya balik bertanya, mau dilihat dari point of view-nya yang siapa? Manusia atau Allah? Kalau point view-nya dari manusia, itu kehendaknya sendiri. Selesai. Karena hari ini saya sudah menyampaikan dua point of view-nya itu. Jadi saya bisa menjawab dengan langsung, tegas. Mau dari mana? Point of view-nya manusia? Oh ya, saya setuju. Point of view-nya manusia. Artinya tidak perlu mempertanyakan Allah. Tapi kalau kita mau mengintip sedikit ke atas nih, ke point of view-nya Allah nih. Ternyata ada loh ayat yang berbicara tentang Yudas. Di Yohanes 17 ayat yang ke-12. Nanti bisa dibaca. Gitu ya, Bu Erika. Nah, untuk mengapa seperti itu segala macam, nah itu nanti di kemudian hari. Gitu ya. Untuk Ya hari Pak. ini adalah point of view Allah dan manusia. Sehingga kalau kita berkata, ini gara-gara siapa? Manusia dong. Saya bilang setuju. Karena kita bisa lihat dari point of view manusia. Saya setuju. Kecenderungan Anda dan Hawa itu kan karena mereka Pak punya kehendak bebas. Saya setuju. Saya tidak menolak. Saya setuju. Tapi harus berhenti sampai di situ. Kalau ditanyakan begini, tapi dalam kacamata Allah bagaimana Pak? Nah itu kan berbeda lagi kan. Nah, sekarang kan kita kan lagi ngomong kacamata manusia tadi. Sekarang ditarik ke kacamata Allah. Kalau ditarik ke kacamata Allah, nah, ceritanya beda lagi. Kalau dimensinya Allah, kainos, kekekalan, nyampe nggak otak kita? Pengkhotbah 3 ayat 11, kalimat yang kedua. Salomo bahkan menulis kerjaan Allah dari awal sampai akhir, nggak sanggup dipahami oleh manusia. Kerjaannya terlalu tinggi karena Allah, begitu ya. Oke, kita sampai di sini dulu karena habis ini saya harus pergi lagi, ada kedukaan supaya nanti saya upload di link di YouTube dan kemudian kita kalau nanti ada pertanyaan disimpan saja dulu, catat semua pertanyaan, catat semua pertanyaan. Nanti ketika sampai di paling akhir, di paling ujung, ketika saya sudah menyampaikan semua sudah selesai, masih ada pertanyaan, nanti kita bahas tuh. Nanti saya tinggal ngomong, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, perhatikan yang poin yang ini, poin yang ini, poin ini. Nah, nanti supaya nggak missing link, gitu ya. Baik, kita akan selesai di sini. Kita tolong Pak Tegas Hadi untuk menutup di dalam doa ya.